Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an naltaqiya marratan ukhra fi hadzal video. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Oke teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini di video kali ini masih akan membahas tentang pembagian kata dalam bahasa Arab tentunya ya. Kata dalam bahasa Arab, kalimah. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, kalimah gitu ya. Bacanya jangan kalimat biar nggak ketukar, tapi kalimah gitu. Nah, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Jadi 1, 2, 3. Yang pertama adalah ismun. Yang kedua adalah fi'lun. Yang ketiga harfun. Oke, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga ya, ismun, fi'lun, harfun. Nah, kalau teman-teman beli buku ilmu nahwu gitu ya yang berbahasa Indonesia, nanti tulisannya bukan ismun gitu tapi isim ya. Ini tulisan latinnya gitu ya. Kemudian fi'lun itu fi'il. Kalau harfun harf, nggak berubah ya. Nah, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf? Nah, kita bahas satu-satu. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak ada sangkut pautnya dengan waktu gitu ya. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna akan tetapi tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh, kitabun misalkan, kitabun artinya apa? Buku. Nah, kata ini, kata buku ya, adalah suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Kan tidak ada ya, saya sedang buku, saya sudah buku, atau dan lain sebagainya, saya akan buku gitu, nggak ada kaitannya dengan waktu. Nah, makanya secara singkat isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Ya, kata benda atau kata sifat. Contoh kata benda ya tadi buku ya, buku, pulpen, penggaris, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kata sifat contohnya apa? Besar, kecil, ganteng, jelek misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu isim ya, jelas ya. Nah, kemudian kita pindah ke yang bentuk kata kedua ya, fi'lun atau fi'il. Kalau latinnya fi'il gitu ya. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan ada kaitannya dengan waktu. Nah, kalau isim tadi tidak ada kaitannya dengan waktu, kalau fi'il ada kaitannya dengan waktu gitu ya. Contohnya misalkan jalasa artinya duduk ya. Kalau duduk kan kita bisa bilang sedang duduk, akan duduk, atau sudah duduk. Misalkan saya bilang ya, masih mau bilang saya sedang duduk, bisa saya akan duduk, bisa juga, atau saya telah duduk, bisa juga. Nah, berarti fi'il atau fi'lun atau fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan ada kaitannya atau ada sangkut pautnya dengan waktu. Makanya istilah lebih mudahnya adalah kata kerja ya, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia contohnya apa kata kerja? Kata kerja misalkan makan, minum, tidur, duduk, masuk, keluar, dan lain sebagainya, itu termasuk kata kerja. Atau berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang harf.
harfun gitu ya kalau dalam bahasa Arabnya, kalau latinnya harf. Nah, harf itu adalah suatu kata yang tidak akan sempurna maknanya kalau misalkan dia berdiri sendiri. Maksudnya kata harf ini harus dibarengi dengan fiil atau isim ya, harus ada kata yang membarenginya. Seperti contoh misalkan fi itu artinya di gitu. Di bisa di, artinya bisa di dalam gitu ya, di dalam. Misalkan teman kita datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, tiba-tiba bilang di, ngerti nggak ngerti itu. Jadi harus dibarengi dengan fiil atau isim. Misalkan di kamar mandi ada apa itu dan lain sebagainya, jadi harus dibarengi dengan kata lain harf ini. Makanya dalam bahasa Indonesia ya, yang lebih mudahnya kata jenis kata harf itu adalah kata bantu ya, kata bantu. Contoh kata bantu dalam bahasa Indonesia misalkan di, ke, dari, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contoh kata bantu dalam bahasa Indonesia. Nah, oke, sebelum ditutup kita bahas secara ringkas terlebih dahulu. Jadi kata bahasa Arabnya adalah kalimah ya. Kalimah kita sukunkan saja ya supaya tidak tertukar. Kata bahasa Arabnya adalah kalimah. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, 1, 2, 3. Yang pertama adalah isim. Isim adalah kata benda atau kata sifat gitu ya, singkatnya begitu aja ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Yang ketiga ada harf. Harf adalah kata bantu atau mungkin bisa disebut juga kata sambung gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi selesai pembahasan tentang pembagian kata. Nah, kemudian muncul pertanyaan, loh Mas Jamal, kemarin kan harf udah dibahas. Harf itu maksudnya huruf hijaiyah. Nah, bedanya sama harf yang ini apa ya Mas Jamal? Nah, perhatikan. Kita hapus dulu sebentar ya. Tentang harf. Tentang harf. Nah, harf ini perhatikan terbagi menjadi 2. Yang satu hijaiyah, yang kedua maknawiyah. Maknawiyah. Tuh, nah kalau huruf hijaiyah kita sudah tahu ya, alif, ba, ta, jim, ha, kho, dan seterusnya ya sampai terakhir. Ini huruf hijaiyah yang kemarin di video kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu yang tadi pembagian kata tadi, maaf digeser sedikit. Nah, ada juga huruf maknawiyah. Maksudnya maknawiyah itu apa? Huruf yang punya makna begitu. Kalau alif saja kan belum ada maknanya, ba saja belum ada makna, kecuali kalau misalkan disusun gitu ya. Misalkan kaf, ta, kemudian alif, ba, kitabun, nah baru muncul maknanya. Nah, kalau huruf maknawiyah itu huruf yang punya makna. Contoh fi. Nah, fi ini artinya di. Kemudian min dari. Kemudian ila, misalkan ila artinya ke. Nah, ini adalah huruf maknawiyah. Jadi dibedakan ya. Di video kemarin huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, jim, ha, kho, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam pembagian kata yang di video ini kita bahas adalah huruf maknawiyah, maksudnya yaitu fi, min, ila, dan seterusnya yang insya Allah akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kita menemukan kata entah itu di Quran, di hadis, ataupun di teks Arab dan lain sebagainya gitu ya, entah di koran, di internet dan lain sebagainya yang berbahasa Arab, kemudian kita ditanya jenis apa ini, termasuk ke jenis apa kata ini, pasti tidak akan keluar dari isim, fi'il, harf. Dari 3 itu aja, nggak akan mungkin keluar dari 3 itu ya, karena pembagian kata dalam bahasa Arab hanya 3 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin banyak ya, kata tanya, kata bantu, kata dan lain sebagainya ya gitu. Karena dalam bahasa Arab hanya 3, isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf.
Gitu ya. Kita cukupkan terlebih dahulu video kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, doa kifatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.